Kali ini kita akan membahas tentang raja yang dinilai jahat dan kejam, yaitu Amangkurat I. Amangkurat I adalah Raja Mataram, anak dari Sultan Agung dengan permaisuri kedua yang bernama Raden Ayu Wetan. Pada saat ayahnya Sultan Agung meninggal, Amangkurat I menggantikannya sebagai raja pada tahun 1645. Ia menjadi raja dengan dua istri, yang pertama yaitu Ratu Pambayu dan bergelar Ratu Kulon, yang melahirkan anak yang bernama Raden Mas Rahmat Amangkurat II. Dan istri kedua yang diberi gelar Ratu Wetan. Dikisahkan bahwa Amangkurat I terkenal raja yang sangat otoriter terhadap rakyatnya, sehingga membuat rakyatnya takut dengan rajanya. Hal itu berbeda sekali dengan kepemimpinan ayahnya yang arif dan bijaksana dalam pengambilan keputusan. Masa pemerintahan saat itu membuat orang-orang yang ada dalam istana selalu was-was dan takut, dan dikisahkan dalam Babat Tanah Jawi, pada saat itu perilaku Sri Baginda berbeda dari yang biasa, sering menghukum dengan keras, dan terus-menerus melakukan kekejaman. Pada awalnya Raja Amangkurat I memiliki rasa kecemasan dan berujung dendam. Ia cemas akan ketakutan kehilangan kekuasaannya. Menurut kisah, ia menyepi sendiri di pendopo istana sebelum mengambil keputusan untuk menghabisi para ulama. Saat itu ia merasa suntuk terhadap pikirannya karena memikirkan siasat untuk mempertahankan tahta. Karena adiknya yang bernama Raden Mas Alit telah melakukan kudeta, 2 hari sebelum ia menyepi di pendopo istana. Dalam kudeta yang gagal itu, Raden Mas Alit terbunuh oleh pasukannya. Setelah menemukan strategi untuk mempertahankan kekuasaannya, Amangkurat I memanggil 4 orang pembesar keraton untuk menghadap dirinya. 4 orang itu adalah Tumenggung Nata Airnawa, Pangeran Arya, Tumenggung Suranata, dan Ngabehi. Saat itu sang raja berniat eksekusi berjalan dengan baik. Dari cerita yang ditulis oleh sejarawan, bahwa sang raja berpesan agar tak seorang pun dari pemuka-pemuka agama dalam seluruh yurisdiksi Mataram lolos dari aksi pembantaian itu. Dari nama ulama serta keluarganya harus disiapkan dan dicatat dengan baik. Hal itu yang menurut Amangkurat I rencana yang sangat efektif, agar para pengkhianat dapat dihilangkan dalam sekali pukul. Saat eksekusi tiba, 4 orang kepercayaan raja disebar sesuai tugas-tugas yang sudah direncanakan. Dengan aba-aba yang dimulai dengan letusan meriam, eksekusi pun terjadi dengan 6.000 ulama oleh serdadu pasukan, dan kejadian itu dikisahkan dalam kurun waktu 30 menit saja. Saat eksekusi berlangsung, sang raja mengurung diri di dalam kamar dan menunggu hasil laporan dari pasukannya. Pada saat itu suasana sangat mencekam dan mengerikan. Pada saat itu ulama tertuduh oleh Amangkurat I dengan tuduhan bahwa ulama yang bersekongkol membunuh adiknya Pangeran Alit. Ia seakan-akan membenarkan bahwa pembantaian terhadap ulama sebagai balasan setimpal atas kematian adiknya. Dikisahkan juga bahwa kerajaan Mataram semakin melemah. Hal itu juga dipengaruhi oleh masuknya VOC ke wilayah kerajaan. Demikian sedikit kisah tentang salah satu kekejaman raja. Semoga dengan kisah ini dapat memberikan hikmah untuk kita semua dan dapat dijadikan pelajaran di masa depan.